Kebakaran hebat melanda pabrik kayu. Viral, polisi gerebek bapak dan anak pengedar narkoba. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan kayu di Palembang. Api dengan cepat menyebar karena banyaknya material kayu di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah kebakaran ini. Kebakaran ini melanda pabrik pengolahan kayu PT Sako Indah Gemilang, Jalan Sematang Borang, Kelurahan Sako, Palembang, Jumat sore. Api diketahui sekitar pukul 4:30 sore. Api semakin membesar membuat warga di sekitar lokasi kejadian panik. Petugas pemadam dibantu warga dan keamanan perusahaan berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api dengan cepat membesar karena di lokasi kejadian banyak bahan material kayu sehingga menyulitkan petugas mempercepat pemadaman. Hingga malam hari petugas terus melakukan pemadaman. Api masih menyala dari tumpukan kayu yang berada di lokasi kejadian. Lokasi kebakaran adalah pabrik kayu tempat pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi untuk diekspor sehingga sulit untuk dipadamkan. Lurah Sako, Kecamatan Sako, Palembang, Adeli menyatakan belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Sampai sekarang belum bisa dimatikan karena api makan bahan baku dari kayu, gitu kan. Sampai sekarang belum tahu penyebabnya karena masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran ini, sedangkan kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan serta olah TKP di lokasi kejadian untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek rumah pengedar narkoba di Lorong Jambu, Tangga Buntung, Palembang. Dari hasil penggerebekan ini, polisi meringkus 3 orang, 2 diantaranya merupakan bapak dan anak. Penggerebekan ini dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang di kawasan Lorong Jambu, Tangga Buntung, Palembang dan sempat viral di media sosial. Saat penggerebekan, ketiga pelaku yang panik berusaha kabur melalui jendela rumah, namun lokasi yang sudah dikepung polisi membuat pelarian pelaku sia-sia. Dari penggerebekan ini, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 4,21 gram, timbangan digital dan uang tunai hasil bertransaksi narkoba. Ketiga pelaku yang ditangkap yakni Juli, pengedar narkoba merupakan residivis pernah dipenjara 7 tahun dalam kasus narkoba, dan Herianto beserta anaknya Apriansah. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriyadi menyatakan dari hasil pemeriksaan polisi menetapkan Jui sebagai tersangka pengedar narkoba. Kita sudah melakukan penyidikan pemeriksaan, kita menetapkan saudara Ju ini sebagai salah satu pemilik narkoba seberat 4,21 gram. Tersangka Jui dikenakan pasal 114 ayat 1 Junto 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara ayahnya dan anaknya rencananya akan direhabilitasi karena hanya positif menggunakan narkoba dan tidak ditemukan barang bukti narkoba. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sejumlah oknum BPBD DOI dan Dishub Ogan Ilir yang melakukan pungli kepada sopir truk dalam penyekatan PPKM di depan pintu tol Keramasan beberapa hari lalu akhirnya dipecat Bupati Ogan Ilir sebagai pegawai di jajaran Pemkab Ogan Ilir. Aksi pungli tersebut sempat viral di media sosial. Sempat heboh atas video viral dugaan pungli yang dilakukan sejumlah orang, yakni oknum honorer BPBD Ogan Ilir dan oknum honorer Dishub Ogan Ilir melakukan pungli kepada sopir truk. Mereka meminta sejumlah uang agar kendaraan bisa melintas, meski sopir tidak menunjukkan surat keterangan telah disuntik vaksin atau swab dalam penyekatan PPKM depan pintu tol Keramasan beberapa hari lalu. Kelima orang oknum honorer BPBD, Dishub, dan Satpol PP Ogan Ilir akhirnya ditangkap tim cyber pungli Polda Sumsel.
Pemkab Ogan Ilir memastikan 2 orang oknum honorer tersebut petugas yang melakukan pungli akhirnya dipecat secara tidak hormat. Sudah terbukti ya di video dan sudah dari polisian setelah diperiksa ada 2 orang di video tersebut dan sedang diproses. Sementara itu pihak inspektorat saat ini terus mengkaji 3 oknum petugas lainnya yang diduga terlibat dari Satpol PP dan Dishub Ogan Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memastikan akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pungli saat PPKM. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Heboh penemuan orok bayi. Kami akan kembali sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku.
malu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, warga Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang digegerkan dengan penemuan mayat orok bayi yang dibuang di tempat sampah. Jasad tersebut diduga korban aborsi kemudian dibuang ke dalam kardus. Dari rekaman amatir, orok atau bayi ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jasad orok ini ditemukan pemulung di dalam bak tempat pembuangan sampah di pinggir Jalan Perwari, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Saat ditemukan jasad orok ini dalam kotak kardus terbungkus kantong plastik berwarna putih. Warga lantas melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang. Polisi yang mendapat laporan melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad orok ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Hasil pemeriksaan sementara kepolisian, jasad orok berjenis kelamin perempuan ini diperkirakan sekitar 5 atau 6 bulan usia kandungan. Bahkan masih dilengkapi dengan ari-ari yang menempel. Kanit Reskrim Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang Ibtu Firmansyah menyatakan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan jasad orok yang ditemukan di tempat sampah. Melaporkan ada orok bayi yang terletak di bak sampah ya di Jalan Perwari itu di Iba. Dan bayi itu pun keluar masih ada ari-ari. Berikut ari-ari yang keluar dari bayi tersebut masih menyatu dengan bayi tersebut. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang Dr. Indra menyatakan diduga orok ini korban aborsi dilihat dari adanya resapan darah di bagian kepala. Meninggal gitu, mati. Lalu untuk kondisinya sendiri itu kemungkinan dari aborsi atau prematur atau seperti aborsi. Aborsi. Kasus ini ditangani Satreskrim Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan keji ini. Rencananya jasad orok ini akan segera dimakamkan usai dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang mengamankan 2 pemuda pelaku pemalak sopir truk ekspedisi pengangkut telur. Dalam aksinya, kedua pelaku tak segan-segan melukai korban jika tak memberi uang. Dengan wajah tertunduk, kedua pelaku pemalakan JF usia 17 tahun dan Abdurrahman 22 tahun digiring unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang beserta barang bukti kejahatan. Kedua pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pemalakan terhadap sopir truk ekspedisi menggunakan kekerasan dengan cara merampas tas uang milik para korban. Aksi pelaku ini membuat petugas Polsek Kertapati geram setelah menerima laporan dari Zainal Abidin, sopir truk pengangkut telur asal Pulau Jawa yang menjadi korban pemalakan dan perampasan pelaku. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku akhirnya berhasil diringkus petugas di Jalan Pintu Besi, Kelurahan Ogan, Kecamatan Kertapati Palembang saat pelaku hendak menjalankan aksinya kembali.
Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti tas korban beserta uang. Kasus curas yang menyebabkan korban kehilangan dompet dan uang serta HP. Khususnya meminta-minta diberi uang 5.000, tetapi mereka menolak dan mereka mengancam sopir tersebut langsung menarik tas dan melarikan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa tak terima melihat keponakan pacaran dengan pria yang cukup dewasa, paman habisi nyawa korban karena korban tak terima ditegur pelaku. Pelaku yang sempat menjadi daftar pencarian orang atau DPO berhasil diamankan Polsek Kertapati Palembang. Dengan wajah tertunduk saat digiring unit reskrim Polsek Kertapati Palembang, Andi, warga Jalan Maijen Yusuf, Keramasan Kertapati Palembang, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pembunuhan terhadap Mat Seri, usia 50 tahun, warga Jalan Dayang Rindu, Kecamatan Kertapati Palembang. Motif pembunuhan lantaran pelaku tak terima melihat keponakannya didekati korban karena memiliki beda usia yang terlalu jauh dengan keponakan pelaku. Pelaku menegur korban untuk menjauhi keponakannya, membuat korban tak terima atas ucapan pelaku, sehingga terjadi pertengkaran. Pelaku yang naik pitam langsung menusuk korban dengan senjata tajam mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka ini dia itu masih muda, sedangkan yang pelaku ini sudah tua. Tetapi karena jawaban yang tidak memuaskan membuat tersangka akhirnya marah dan langsung menusuk perut korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP junto pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Duda 3 anak nekat culik wanita idaman. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pemirsa, akibat dibutakan cinta, seorang duda beranak 3 di Kabupaten Patlawang nekat menculik seorang wanita yang masih berstatus istri orang. Akibat ulahnya, sang duda kini harus mendekam di balik jeruji besi Polres Patlawang. Pelaku penculikan Wawan, 39 tahun, duda beranak 3, warga desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Patlawang saat sedang berada di desa Aur Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Patlawang. Pelaku ditangkap polisi karena telah melakukan penculikan terhadap Nuria, 26 tahun, warga desa Aur Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Patlawang, 26 Juni 2021 lalu. Saat itu pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak dinding rumah yang terbuat dari kayu. Setelah masuk, pelaku mengambil pisau dapur, kemudian menemui korban lantas mencekik leher korban sembari mengancam akan menghabisi korban jika tidak mau ikut dengan pelaku. Nenek korban yang terbangun kemudian berteriak meminta pertolongan namun sia-sia. Pelaku dengan leluasa akhirnya berhasil membawa lari korban dengan mengendarai sepeda motor. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui perbuatannya dan berdalih terpaksa menculik korban karena hubungan asmaranya tak direstui keluarga korban. Korban saat ini masih berstatus istri orang, namun kondisi rumah tangganya sedang bermasalah dengan suaminya. Di rumah di dusun, tapi memanglah ininya kan, nah masuk situ, langsung ada rumahnya kan, ada dijannya kan. Terus Bapak kurung di mana? Dari kurung. Kasat Reskrim Polres Patlawang AKP Wanda Dira Bernat menyatakan selama 1 bulan korban dibawa dan disekap pelaku di pondok kebun miliknya di Kabupaten Lahat. Pelaku selama ini membawa korban, melarikan korban di kebun di wilayah Kabupaten Lahat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 328 KUHP dan terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara. Dari Patlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang suami di Kabupaten Oku tega menganiaya istri sirinya dengan cara menyiramkan air panas ke tubuh korban. Akibatnya korban mengalami luka melepuh di sekujur tubuh. Motif penganiayaan pelaku kesal sering diajak pisah oleh istri sirinya.
Sempat kabur ke dalam hutan selama beberapa hari, Tasrik akhirnya digelandang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu. Pelaku ditangkap setelah ulah nekatnya menyiram istri sirinya dengan air panas mendidih saat tidur pulas. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal sering cekcok yang dipicu sang istri terus-menerus mengajak pisah sebagai suami istri. Pelaku telah dikaruniai 2 orang anak dari korban ini melakukan penganiayaan berat pada 20 Juli 2021 tengah malam di kamar korban. Saat ini korban Endang Safitri masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Mengajak pisah Bapak? Mengajak pisah. Oh, terus? Saya tanya alasannya itu dia diam terus. Saat menyiram itu saat istri Bapak lagi tidur atau gimana? Kasat Reskrim Polres Oku AKP Prayitno menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif dibalik penganiayaan terhadap istrinya. Di dalam panci kemudian dimasukkan dalam ember dan tengah malam di saat istrinya lagi tidur disiram menggunakan ember itu ke sekujur tubuh istrinya yang menyebabkan luka-luka bekas air panas yang sangat banyak. Polisi mengamankan barang bukti ember yang digunakan pelaku untuk menyiramkan air panas ke tubuh korban dan beberapa helai pakaian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 8 tahun hukuman penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa, pabrik kayu PT SIG terbakar. Kebakaran lahan gambut di Ogan Ilir kembali terjadi.
Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad mendapatkan penghargaan dari SMSI. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam ID Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatus Sadia, inilah ID Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik tempat pengolahan kayu di Kota Palembang. Api dengan cepat menyebar karena banyaknya material kayu di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah kebakaran ini dikarenakan para karyawan sudah pulang. Api mulai berkobar sekitar pukul 4:30 sore. Api semakin membesar di pabrik pengolahan kayu milik PT Sako Indah Gemilang atau SIG yang terletak di Jalan Sematang Borang, Kelurahan Sako, Palembang membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam dibantu warga dan keamanan perusahaan berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api dengan cepat membesar dikarenakan di lokasi kejadian banyak bahan material kayu sehingga menyulitkan petugas untuk mempercepat pemadaman. Hingga malam hari petugas terus melakukan pemadaman lantaran api masih menyala dari tumpukan kayu yang berada di lokasi kejadian. Lokasi kebakaran adalah pabrik kayu tempat pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi untuk diekspor sehingga sulit untuk dipadamkan. Tadi api mulai dari 4.20. Iya, 4.20. Sekarang ini masih dilakukan upaya pemadaman, Pak ya? Masih. Jadi dibantu pemadam kebakaran. Ini sudah ada 8 unit. Jadi sampai sekarang belum bisa dimatikan karena api memakan bahan baku dari kayu. Tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran ini, sedangkan kerugian materi diduga miliaran rupiah. Usai kejadian, polisi melakukan penyelidikan serta olah TKP di lokasi kejadian. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kembali ke informasi kebakaran lahan gambut di Ogan Ilir kembali terjadi. Minimnya air serta kencangnya angin membuat petugas kewalahan memadamkan api 15 hektar lebih lahan terbakar. Kebakaran lahan gambut ini terjadi di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Diduga api berasal dari warga yang membakar lahan untuk berkebun di lahan yang kering. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar dan membakar belasan hektar lahan gambut. Petugas pemadam kebakaran BPBD Manggala Agni Polisi beserta TNI berjibaku memadamkan api. Kobaran api tersebut mulai terjadi dari sore hari hingga malam terus berkobar. Api pun sulit dipadamkan. Namun petugas terus berupaya untuk memadamkan api. Termasuk di Kecamatan Indralaya Utara, desanya Desa Sungai Rambutan. Pak, ini pemadaman api ini dari unsur mana saja? Ini untuk sementara ini kita ini ada 2 tim, satu dari Manggala Agni, dia turunkan personil lebih kurang 20 orang, dan dari BPBD Ogan Ilir. Kalau titiknya sebenarnya satu tapi memanjang. Memanjang. Di desa mana nih, Pak? Desa Sungai Rambutan. Pak, untuk tim pemadaman dari mana aja dikerahkan, Pak? Kita dari Manggala Agni 20 orang dan 1 lagi dari BPBD. Sementara itu, tim Manggala Agni menerjunkan 20 personil dan 4 pompa mesin untuk memadamkan api dan menyekat api agar tidak merembet ke pemukiman warga. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad menerima secara langsung kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan di ruang rapat Madani Pemkab Empat Lawang belum lama ini. Kunjungan kerja ini dalam rangka pelaksanaan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai pembuktian maupun komitmen penyelenggara layanan publik terhadap pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan.
Selain itu, survei dilaksanakan untuk mengukur apakah pelayanan publik pada penyelenggara layanan sudah berjalan dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik. Dalam penilaian yang dilakukan oleh pihak Ombudsman RI terhadap kepatuhan pelayanan publik oleh jajaran pemerintah Kabupaten Pathlawang, jika dipersentasekan telah mencapai angka 77,32%. Ada zona hijau ya. Pendamping dalam rangka pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Indonesia. Ada beberapa komponen standar publik yang perlu diterapkan atau dipatuhi oleh seluruh instansi, yaitu A. Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi 1. Syarat pelayanan, 2. prosedur, 3. waktu pelayanan. Dari Pathlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. 3 raperda inisiatif pemerintah disetujui DPRD Mubah. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin bersama pemerintah menyepakati 3 raperda yang disetujui berdasarkan hasil pansus yang disampaikan pada rapat paripurna di gedung DPRD Musi Banyu Asin. Dengan mematuhi protokol kesehatan, Ketua DPRD Musi Banyu Asin Sukondo didampingi 3 wakil Ketua DPRD menandatangani keputusan akhir bersama Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex.
Rapat paripurna DPRD dihadiri Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex dan Sekretaris Daerah Apriyadi. Turut hadir perwakilan Polres Buba dan Kodim 0401 serta perangkat daerah yang hadir secara virtual dengan diawali penyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. 3 raperda inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2021 telah disetujui oleh DPRD Musi Banyuasin berdasarkan hasil pansus yang dilaporkan pada sidang paripurna DPRD masa persidangan 3 rapat ke-13. Agenda rapat penyampaian hasil laporan pansus DPRD Kabupaten Musi Banyuasin oleh Sekretaris Dewan Tabrani Rizky di ruang paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah Musi Banyuasin Dodi Reza Alex. Satu persatu penandatanganan berlangsung oleh Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo. Dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, penandatanganan dilanjutkan Wakil Ketua 1 DPRD John Kennedy, serta Wakil Ketua 2 Irwin Sulyani, dan Wakil Ketua 3 Rapi. Hasil pansus 1 disampaikan anggota DPRD Senen yang membahas raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah minyak dan gas bumi menjadi PT Petro Muba atau Perseroda. Pansus kedua DPRD dilaporkan oleh Paimin yang membahas raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum Tirta Randi. Pansus ketiga DPRD disampaikan oleh Zaid Tulher yang membahas raperda tentang pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah pembacaan hasil laporan oleh ketiga pansus DPRD Musi Banyuasin, dilanjutkan pembacaan rancangan keputusan bersama oleh Sekretaris DPRD yakni Tabrani Rizky. Bupati Dodi Reza Alex menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapemperda dan ketiga pansus DPRD Muba yang telah berupaya memaksimalkan tanpa mengenal waktu dalam pembahasan raperda bersama dengan perangkat daerah, sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas. Sebelumnya kita telah mendengarkan bersama laporan dari Pansus DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tentang hasil pembahasan terhadap raperda tahun 2021 di hadapan rapat paripurna yang mulia ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota, Bapemperda dan panitia khusus DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan rekomendasi terhadap 3 raperda prakarsa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang baru saja kita saksikan penandatanganan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Musi Banyuasin. Selanjutnya terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, diundangkan dan disosialisasikan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui perangkat daerah dan jajaran. Terima kasih kepada saudara Bupati yang telah secara lugas dan jelas menyampaikan pesan dan harapan beliau yang tentu merupakan masukan yang sangat berharga bagi kita semua dalam rangka berperan aktif melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan Muba Maju Berjaya 2022. Saudara Bupati hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Sejak tanggal 21 Juni 2021, kita semua dengan fungsi dan peran masing-masing telah berpartisipasi aktif untuk menunjang. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo dan dihadiri seluruh anggota DPRD. Sidang paripurna kali ini merupakan tahapan akhir pembahasan terhadap 3 raperda inisiatif pemerintah tahun 2021. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad mendapat penghargaan dari SMSI. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu menggelar rapat paripurna 11 masa persidangan ketiga tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu ke-111 yang dihadiri PLH Bupati dan Gubernur Sumatera Selatan di Gedung Kesenian Batu Raja. Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu ke-111, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah OKU menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan ketiga bertempat di Gedung Kesenian Batu Raja dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beserta istri. Meski dalam keadaan pandemi, sidang paripurna dengan tema menuju OKU bersih, kreatif, religius, maju dan sejahtera tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sidang paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD OKU Marjito Bahri. Ketua DPRD OKU Marjito Bahri berharap OKU semakin baik lagi ke depannya dan juga mengajak masyarakat OKU untuk hidup sehat agar pandemi yang melanda OKU segera berakhir, serta memastikan pembangunan di OKU tetap berjalan meski dengan keterbatasan yang ada. Kemudian dengan semangat ulang tahun OKU yang 111 ini kita tingkatkan menjadi sejahtera dan lebih baik. Tambahan lagi? Ya, kira-kira itu. Jadi tetap yang kita utamakan protokol kesehatan karena ini dalam musim pandemi ini kan untuk menjaga keluarga kecil kita dan seluruh masyarakat OKU semuanya. Ya. Pak, untuk pembangunan Pak? Hah? Di usia yang mana Pak? Ya, untuk pembangunan tetap berjalan dengan baik. Pada peringatan kali ini, Kabupaten OKU mendapatkan bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dana sebesar 52 miliar rupiah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dengan semangat hari ulang tahun OKU yang ke-111, OKU dapat menjadi kabupaten yang lebih maju lagi serta perekonomian semakin meningkat dan sejahtera
sesuai dengan tema saat ini. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai kepala daerah yang selalu dekat dengan insan pers, Bupati Empathlawang Djonci Muhammad mendapat penghargaan dari Serikat Media Cyber Indonesia SMSI sebagai sahabat pers. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus dalam acara silaturahmi pemilik media online se-Sumatera Selatan di Kota Lubuk Linggau beberapa waktu yang lalu dengan disaksikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendri Cehabangun. Menurut Djonci Muhammad, wartawan dan media merupakan salah satu unsur yang ikut membesarkan namanya selama ini dan ke depan ia akan terus menjalin hubungan dengan insan pers bahkan lebih erat lagi. Saya pribadi biasa berikan kepada kami sangat terima kasih yang tulus dan berikan. Kemudian memang pemimpin pada harus jadi media darling karena pers adalah salah satu pilar demokrasi. Maju daerah ini dengan pers. Baik, sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini. Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menilai penghargaan diberikan kepada Bupati Empathlawang Djonci Muhammad telah melalui beberapa tahapan dan dinilai peran aktifnya baik sebagai kepala daerah maupun pribadi selalu konsen dan peduli dengan dunia pers selama ini. Dari latar belakang beliau yang juga dari perguruan tinggi yang luar biasa, jadi bupati daerah yang juga luar biasa. Semoga ini menjadi sebuah dorongan untuk semakin berkembang, semakin membagikan beliau jadi lokomotif pembangunan di daerah Empathlawang khususnya dan Sumatera Selatan. Dari Empathlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwa Tusadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.